Hai, jumpa lagi dengan saya Jackson Sidaputar. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan praktikum Packet Tracer tentang Troubleshoot Enterprise Network. Di Packet Tracer kali ini kita akan mengerjakan beberapa objektif. Jadi ada 5 objektif atau 5 bagian yang akan kita kerjakan. Pertama, kita akan melakukan verifikasi switching teknologi. Bagian kedua, kita akan melakukan verifikasi DHCP. Bagian ketiga, kita akan melakukan verifikasi routing. Dan bagian keempat, kita melakukan verifikasi one teknologi. Dan terakhir, kita akan melakukan verifikasi konektivitas. Pada skenario, bisa kita baca secara langsung skenarionya. Bagaimana dan pengamatan tabelnya juga bisa kita lihat pada Packet Tracer ini. Jadi ada beberapa perangkat seperti router 1, router 2, dan router 3, dan beberapa switch. Ada beberapa di bagian pertama ini, ada beberapa instruksi yang harus kita lakukan. Jadi di bagian pertama ini kita akan melakukan verifikasi teknologi switching ya. Jadi di instruksi yang akan kita lakukan pada bagian ini, yang pertama ini kita pada port security, kita disuruh melakukan konfigurasi ya, hanya untuk mengizinkan PC1 mengakses switch 1 pada interface F03 atau pas Ethernet 03. Semua pelanggaran atau semua pelanggaran ini atau violation harus mendisable perangkat. Jika terjadi pelanggaran secara otomatis di disable interface-nya. Jadi di sini kita disuruh memasukkan perintah ya, komen pada switch 1 untuk menampilkan status port security saat ini. Jadi di switch 1 kita disuruh melihat status port security. So, port security. Nah, kalau kita perhatikan, di switch 1 ini masih kosong ya. Untuk port security-nya masih belum ada konfigurasi di switch 1 untuk port security-nya. Terus untuk di perintah yang 1B ini kita disuruh memasukkan ke mode konfigurasi interface. Jadi kita disuruh masuk ke konfigurasi interface untuk interface F03 dan kita disuruh mengatur port security-nya. Untuk perintah port security, kita terlebih dahulu masuk ke konfigurasi terminal. Setelah itu kita masuk ke interface F03. Baru kita memasukkan perintah pengaturan switch port security-nya. Switch port security. Baru kita masukkan switch port security MAC address sticky. Oke, sekarang kita sudah melakukan konfigurasi port security pada switch 1 F03-nya. Sekarang coba kita lihat, kita cek kembali apakah sudah masuk konfigurasi kita. Kita cek do show port security. Oke, saat ini bisa kita lihat pada tampilan konfigurasi di switch 1 F03
sudah masuk port security-nya. Jika ada security action-nya shutdown. Saya lihat di sini. Jadi tadi all violation shall disable the interface katanya. Jadi kita disablekan. Terus yang ke C, 1C pada perangkat di LAN pada switch 1 harus dalam VLAN 10. Jadi di switch 1 ini, perangkat yang terhubung ke switch 1 ini harus dalam VLAN 10. Coba kita lihat terlebih dahulu. Kita cek show VLAN. Show VLAN, kalau kita lihat masih belum ya. Kita cek F03. Kalau kita cek masih F03 dan F04 ini sudah masuk ya ke VLAN 10. Ini bisa kita lihat. Jadi what ports are currently assigned to VLAN 10? Jadi port apa saja yang saat ini ditetapkan ke VLAN 10? Kalau kita lihat di sini port FA03 dan FA04. Jadi jawabannya port F03 dan F04. Oke. Baru kita masuk ke 1E, 1D. Kalau kita lihat di 1D ini, PC1 harus menerima alamat IP dari router R1. Jadi si PC1 ini dia harus menerima DHCP, alamat DHCP dari router R1. Coba kita cek apakah sudah PC1. Kalau kita lihat dari konfigurasi atau kita cek dari sini, kalau kita lihat masih belum ya. Kalau masih kurang yakin, kita coba di confirm. Untuk cara mengeceknya ini, kita bisa verifikasi ya. ipconfig. ipconfig. Nah, masih kalau kita lihat masih belum ya. Masih belum mendapatkan secara langsung ya dari si router R1. Dari sini juga bisa kita lihat juga kan, dari ini masih belum mendapatkan DHCP dari R1. Jadi pada jawaban 1D ini dia menanyakan PC1 harus menerima alamat IP dari router R1. Apakah PC saat ini memiliki alamat IP yang ditetapkan? Jawabannya tidak. Dan ini hanya memiliki, jadi alamat yang di sini ini merupakan alamat APIPA. Jadi APIPA ini atau Automatic Private IP Addressing adalah DHCP gagal aman ya, yang melindungi sistem komputer dari kegagalan dengan menggunakan mekanisme siaga untuk jaringan protokol internet versi 4 atau IP versi 4 lokal yang didukung oleh Microsoft Windows. Jadi dengan APIPA, klien DHCP dapat memperoleh alamat IP bahkan ketika server DHCP tidak berfungsi. APIPA ada di semua versi Windows modern termasuk Windows 10. Jadi alamat yang ada di sini ini merupakan APIPA ya, bawaan dari Windows. Masih belum
DHCP dari router 1. Baru yang ke E, perhatikan bahwa interface G01 pada router 1 tidak dalam pilan yang sama ya dengan PC1. Jadi kalau kita lihat bahwasannya interface G01 merupakan tidak dalam pilan yang sama dengan PC1. Jadi kita disuruh merubah ya, atau change G01, interface G01 menjadi anggota pilan 10 dan atur port pas pada interface. Coba kita lihat. Kalau kita cek di sini enable show pilan. Nah, kalau kita lihat G01 ini masih belum di pilan yang sama. So, pilan mana ya? Tunggu. So, pilan. So, IP ya. So, IP pilan script, pilan name, so interface, so pilan ya, terus so pilan masih aktif. Oke, sorry. Spanning G01. So interface, coba kita lihat. So interface pilan ya, pilan interface. So interface IP. Oh, pada switch 1, sorry. Harusnya dari switch 1 kita cek. Di switch 1 ini. Kalau kita cek, so pilan. Nah, switch 1. Jadi si G01 ini masih belum masuk ke pilan 10. Yang masuk ke pilan 10 itu hanya FA03 dan FA04. Oke, sekarang kita coba masukkan. Dahulu kita masuk ke interface, config terminal terlebih dahulu. Lalu interface G01. Oke, switch ports, akses pilan 10. Baru tadi dibilang set port pass pada interface. Spanning port pass. Jadi spanning tree port pass ini adalah protokol yang berguna untuk mempercepat proses koneksi ya. Jadi karena proses koneksi biasanya membutuhkan waktu sekitar 50 detik. Jadi dengan spanning tree port pass ini akan berguna untuk mempercepat koneksi. Jadi bisa di bawah, kecepatannya di bawah 50 detik. Coba kita cek lagi do show pilan. Nah, sekarang sudah masuk G01 ini ya. Jadi si G01 ini sudah masuk ke dalam pilan 10.
Oke, kita lihat G01 sini ya, G01 ini sudah masuk ke VLAN 10. G01 di sini. Oke, kita masuk ke yang ke E. Yang E ini kita disuruh reset ya, reset alamat interface pada PC1 dari GUI atau dengan menggunakan command prompt dan perintah. Kalau command prompt kita menggunakan perintah ipconfig _renew atau menggunakan GUI bisa juga. Jadi kita disuruh apakah dari sini saja biar cepat. Coba kita lihat. Nah, sekarang sudah PC1 ini sudah mendapatkan alamat DHCP dari router 1. Nah, dengan default gateway 192.168.10.1. Atau kalau mau kita lihat dari command prompt ipconfig renew. Nah, ini sekarang udah dapat ya. IP address, subnet masknya. Jadi IP addressnya 10.10 dan subnet masknya /24, gateway-nya 10.1. Yang sebelumnya dia masih belum bukan IP address-nya tidak dapat dari router satunya. Oke. Baru kita masuk ke yang 1E. 1E sudah ya. 1F sudah. Baru kita masuk ke 1G. 1G kita disuruh LAN yang terhubung atau LAN connected ya ke R3, router 3 memiliki switch tambahan. Jadi yang terhubung ke router 3 ini memiliki switch tambahan. Jadi ada switch 2, switch 3, dan switch 4. Jadi pada tambahan yang ditambahkan ke topologi ya. Jadi link agregasi menggunakan Ether channel yang dikonfigurasi pada switch 2, switch 3, dan switch 4. Link Ether channel harus di setel ke terang. Jadi link Ether channel ini harus kita setel ke dalam mode terang, bukan mode switch. Mode switch itu biasanya untuk end device. Di switch S4 ke PC4 ini merupakan menggunakan mode switch. Akses ya, menggunakan akses. Kalau switch 3 ke switch 4 ini menggunakan terang. Jadi di sini kita disuruh mengatur link Ether channel harus di setel ke terang. Terus link Ether channel harus diatur untuk membentuk channel tanpa menggunakan protokol negotiation protocol. Jadi kita disuruh menggunakan perintah pada setiap switch untuk menentukan apakah channel berfungsi dengan benar. Coba kita cek pada setiap switch ini apakah channel berfungsi dengan benar. Kalau di switch 2 kita cek di switch 2 ini apakah sudah benar. Enable. Untuk mengeceknya kita tinggal ketikkan show Ether channel summary. Nah, kalau kita cek di switch 2 seharusnya tidak ada masalah ya. Terus kita cek di switch 3 apakah ada masalah. Enable show Ether channel summary. Nah, kalau di switch 3 ini dia ada down ya, nih bisa kita lihat nih. Shutdown. Sedangkan ports-nya tidak terhubung ya. Jadi di P01 shutdown.
Coba kita cek lagi di switch 4 apakah ada masalah. Enable show ether channel summary. Nah, berarti yang mempunyai masalah kalau kita lihat di pertanyaan di sini, were there any problem with ether channel? Jadi, apakah ada masalah dengan ether channel? Jadi, setelah kita lihat tadi ada masalah ya pada switch 3 tadi. Di switch 3 ada masalah. Switch 3 ini ada masalah, dia shutdown. Jadi, jawabannya ada masalah. Kita lihat di switch 3 pada P01 S down atau SD. Jadi di 1H ini kita disuruh memodifikasi switch 3 ya. Modifikasi switch 3 termasuk pada port 01 dan 02. Jadi di 01 dan 02-nya kita lakukan perbaikan. Port 1 dan 02. Kalau kita lihat, nah, yang di 01 dan 02 ini yang harus kita masukkan pada switch 3 sehingga diaktif. Ini ada perintahnya, interface range F01. Interface range F01 sampai 2. Config T, kita masuk ke terminal terlebih dahulu. Interface range F01 sampai 2. Channel group group 1 mode on sesuai dengan yang diperintahkan. Oke, sudah aktif. Kita cek lagi, coba kita cek apakah sudah aktif. Show ether channel summary. Nah, sekarang sudah aktif ya. Sudah aktif, jadi sama. Sekarang sudah tidak ada masalah. Baru yang ke I, ini sudah ya, tadi sudah kita cek ya. So, coba kita cek lagi ini. Yang ke ini dia verifikasi status terang untuk semua switch. Coba kita cek di switch 3, show interface terang. Terang. Oke, kalau kita lihat P01, P03 ini sudah terang semua di switch 3. Kalau di switch 2-nya show interface terang. Di sini juga sudah. Nah, tapi di G01 dia native pilannya masih di 1 ya, bukan di 99 di switch 2 ini. G01-nya native pilannya masih di 1, seharusnya di 99. Ini switch 2, kalau switch 1 switch 4 kita lihat show terang, show interface terang. Interface terang. Nah, di sini sudah benar semua. Oke, kalau kita lihat di apakah pada pertanyaan yang ke ini, apakah ada masalah dengan trunking? Jadi kalau kita lihat tadi di switch 2 ada masalah ya di switch 2 ini. Jadi di switch 2 ini ada masalah dengan trunking. Switch 2 menggunakan pilan 1 ya sebagai native pilan pada interface G01-nya. Jadi baru di yang ke J
perbaiki masalah terang di suite 2 ini. Maka kita disuruh melakukan perbaikan dengan perintah suite 2. Kita masuk terlebih dulu ke interface-nya, interface G01. Kita masuk ke terminal, interface G01, suite ports, terang, native, VLAN 99. Oke, kita cek lagi apakah sudah berhasil interface terang. Nah, sekarang sudah masuk semua. G01-nya sudah masuk ke native VLAN 99. Sekarang kita masuk yang ke K, 1K. Kita disuruh spanning tree harus di setel ke PPST Plus di suite 2, suite 3, dan suite 4. Jadi di suite 2 ini harus dikonfigurasi untuk menjadi root bridge pada semua VLAN. Digunakan perintah untuk menampilkan status spanning tree pada suite 2. Jadi kita disuruh menggunakan perintah show spanning tree summary tools. Jadi kita lihat di suite 2 show spanning tree summary total ya, total. Nah, kalau kita lihat root bridge pada suite 2 ini masih kosong ya. Root bridge-nya masih kosong, masih belum berisi. Jadi PPST Plus ini kepanjangannya dari per VLAN spanning tree plus ya. Protokol yang digunakan berdasarkan standar IEEE 802.1d. Dan protokol PPST Plus ini merupakan Cisco proprietary extension yang kepunyaan Cisco. Oke, kita lanjut. Yang ke I, kita di output perintah menunjukkan atau the command output show S2 bukanlah root bridge untuk VLAN manapun. Tadi yang kita lihat tidak merupakan root bridge pada VLAN manapun. Kita lihat. Jadi di sini kita disuruh melakukan perbaiki status. Jadi di command output correct the spanning tree status pada suite 2 dengan menggunakan perintah spanning tree VLAN 1 sampai 1005 root primary. Oke, config T spanning tree VLAN 1 sampai 1005 root primary. Oke. Enter. Loading. Oke, sudah kita masukin. Sekarang kita cek lagi ya. Do show. Tadi perintahnya spanning tree summary total. Oke, sudah masuk ya di root bridge VLAN 30, 40, dan 50 sebagai natif. Sudah masuk, tadi kan kosong. Di sini masih kosong, sekarang sudah masuk. Oke, yang ke M kita sudah ya cek. Spanning tree-nya sudah kita lakukan tadi. Jadi P30, P40, P50 natif. Oke, kita masuk ke bagian kedua. Bagian kedua ini kita disuruh melakukan verifikasi DHCP. Jadi
Ada beberapa aturan yang harus kita ikuti dalam melakukan verifikasi DHCP. Router 1, jadi router 1 ini merupakan DHCP untuk LAN 1. Jadi DHCP untuk LAN 1. LAN 1 di sini. Router 3 merupakan server server DHCP untuk 3 LAN yang terhubung secara langsung ke router 3. Jadi ada switch 2, switch 3, dan switch 4. Di switch 4 ini ada 3 LAN yang terhubung ya. Kita lihat ada 50.0, 40.0, 30.0/24. Jadi di sini kita disuruh periksa pengelamatan pada semua PC. Jadi IP addressing alamat pada PC, kita cek semua apakah sudah benar atau tidak. Apakah mereka semua memiliki pengelamatan yang benar? Kalau kita lihat tadi PC 1 pasti sudah benar ya. Tadi sudah kita lakukan konfigurasi. Nah, kalau kita cek di sini alamatnya 10.10. IP address-nya di default gateway-nya 10.1. Di PC 2, kalau kita lihat, ini PC 2 30.17 IP address-nya. Default gateway-nya 30.1, benar. PC 3, kita lihat IP-nya. Nah, di sini yang salah ya, IP address-nya 40.10. Default gateway-nya 30.1. Nah, di sini salah. Terus di PC 4, benar atau tidak? Nah, IP address-nya 50.10, default gateway-nya 30.1. Berarti ada 2 yang salah ya, di PC 3 dan PC 4 yang bermasalah. Jadi ada 2, incorrect bermasalah, incorrect gateway, default gateway-nya bermasalah, PC 3 dan PC 4. Yang 2B kita disuruh melakukan pemeriksaan atau cek DHCP setting pada router 3. Kita disuruh memfilter output dengan menggunakan show run untuk memulai konfigurasi DHCP. Kita dengan menggunakan perintah show run begin DHCP. Cek enable show run begin DHCP. Nah, di sini yang bermasalah kalau kita lihat dari IP DHCP pulan 30, default routernya sudah benar 30.1. Di pulan 40 ini default gateway yang salah ya. Sini 40.0, ini 31. Sini 31 juga. LAN 50 juga, pulan 50 juga salah. Jadi harus kita perbaikin. Ini kita sudah tahu permasalahannya di sana. Sekarang kita lakukan. Jadi apakah ada masalah dengan konfigurasi DHCP? Tadi sudah saya jelaskan ada di LAN 40 dan LAN 50. Default router settingnya incorrect atau tidak sesuai. Oke, kita lakukan. Maka dengan itu kita disuruh lakukan konfigurasi atau lakukan koreksi ya yang diperlukan pada alamat IP pada PC. Jadi kita melakukan konfigurasi pada router 3. Jadi IP config terminal
IP DHCP pool. Kita masuk terlebih dahulu ke pool LAN 40 yang bermasalah. Network 192, di alamatnya di 192.168.40, default gateway-nya di networknya tadi di 40.0, admask-nya /24. Kalau default routernya 192.168.40.1, baru DHCP IP DHCP pool LAN 50. Network address-nya ada di 192.168.50.0, 25, admask-nya /24. Oke, di pool router 192.168.50.1. Oke, sudah kita perbaikin. Baru setelah itu coba kita cek terlebih dahulu apakah sudah benar atau tidak. Do tadi untuk mengeceknya soran begin DHCP. Nah, saat ini sudah benar ya. Ini 50 pada LAN 50, pool LAN 50, default routernya 50.1, pool LAN 40, default gateway-nya 40.1. Yang sudah kita konfigurasi sudah benar semua. Sudah kita lakukan. Oke, sekarang kita disuruh periksa konektivitas pada masing-masing PC. Atau setel ulang, kita disuruh melakukan verifikasi di semua PC. Kita setel ulang. Di sini masih 30.1, kita coba ulang lagi. Nah, sekarang sudah benar 40.1 default gateway-nya. Baru sini kita cek ulang lagi DHCP-nya. Nah, sekarang sudah benar 50.1. Oke. Sekarang sudah benar. Apakah kita dapat melakukan ping, cek connectivity ke semua device, ping semua IP versi 4. Kalau kita lihat ping tadi di sini alamat IP-nya 4010. Maka sudah dapat melakukan ping 192.168.40.10. Oke, sudah bisa. Ini 5010. 5010. Ya, benar enggak IP? Oke, benar. Kita lihat. Oke, sudah bisa. Jadi ada reply. Jadi bisa ya ke semua IP. Atau ke PC 1 kita coba ke 1010. Apakah bisa? Ping 192.168.10.10. Oke, sudah bisa semua ya melakukan ping. Kan tetapi masih belum bisa mengeping outside host. Kalau kita coba ping outside host-nya, ping 62
100.100.10. Masih unreachable karena kita belum melakukan konfigurasi di router R2 untuk outside. Oke, kita lanjut verifikasi routing di bagian ketiga. Kita lihat di bagian ketiga kita disuruh melakukan verifikasi dengan beberapa ketentuan ya, requirement. Jika tidak, selesaikan konfigurasi. Jadi ada beberapa ketentuan, bisa kita baca di sini semuanya ketentuannya. Jadi pada semua router kita disuruh melakukan konfigurasi OSPF proses ID 1 dan no routing updates. Jadi pada semua router. Jadi router 3 config exit terlebih dahulu. Router OSPF 1 passive interface K01.30 40 dan 50. Jadi karena ada 3 perangkat harus kita daftarkan 3 pilan, 3 network. Nah, terus setelah itu ada beberapa ketentuan yang harus kita ikutin. Router 2 dikonfigurasi dengan IP versi 4 default root yang menunjuk ke internet di router 2. Terus router 2 dikonfigurasi dengan default IP versi 6 berkualifikasi lengkap. Terus NAT dikonfigurasi pada router 2 dan tidak ada alamat yang tidak di translate ya, atau untranslate, diizinkan untuk melintasi internet. Jadi pengaturan NAT-nya itu ada di router 2 karena yang berhubungan secara langsung ke internet tersebut melalui router 2. Oke, kita mulai ke 3A. Kita disuruh melakukan cek tabel routing pada semua router. Jadi semua router kita disuruh exit, oke, show IP route OSPF. Routing, kita lihat di sini. Terus di router 1 enable show IP route OSPF. Ada masalah. Ini router 1, router 2, apakah ada masalah? So IP route OSPF. Oke, kalau kita lihat router 1, router 3 ini. Apakah semua jaringan muncul pada semua router? Kalau kita perhatikan, semua jaringan ada di tabel routing ya. Oh, di router 1, router 2, dan router 3. Namun, secara route default ini tidak menyebar ya ke router 1 dan router 3. Jadi untuk konektivitas outside ini hanya melalui router 2. Jadi outside ini hanya melalui router 2 karena yang berhubungan ke internet hanya melalui router 2. Oke, kita masuk ke yang ke B. Kita disuruh ping outside host dari router 2.
Jadi kita disuruh mengeping outside host dari router 2. Apakah ping berhasil? Oke, kita ping 64.100.100.10. Oke, berhasil, pingnya berhasil. Ini untuk IP versi 4-nya. Kalau IP versi 6-nya apakah berhasil? 001 DB 8 B 64 10. Oke, berhasil juga. Kalau dari router 3 apakah berhasil? Ping 64.100.100.10. Nah, kalau kita lihat 0% ya, tidak berhasil karena outside melalui router 2 ya komunikasinya. Oke, sekarang kita lakukan konfigurasi pada router 2 supaya si pada router 1 dan router 3 ini dapat melakukan ping ke outside host. Oke, dengan perintah router OSPF1, kita masuk ke router OSPF1, config t router OSPF1 default information originate. Oke, coba kita lakukan lagi ping, atau kita disuruh di sini di cek the routing table on R1 dan router 3. Jadi kita disuruh periksa tabel routing pada R1 dan router 3 untuk memastikan routing default ada, R1 dan R3. Coba do show IP route. Oke, kalau kita lihat sudah ada. Oke, sekarang yang ke E, kita disuruh melakukan tes atau uji konektivitas IP versi 6 dari router 2 ke outside host dan server TFT. Karena tadi kita sudah melakukan penambahan router OSPF ini seharusnya bisa ya. Coba dari router 2 ya. Masih di router 2 seharusnya bisa deh, enggak. Tadi sudah kita tes untuk IP versi 6 ya, berhasil. Kalau ke TFT-nya apakah berhasil? Coba 2001 DB8 B20 ya. TFT-nya, servernya 254. Oke, sukses. Jadi sukses semua ya. Tes koneksi IP versi 6 ya. Tes koneksi IP versi 6 dari router 2 ke PC 4. PC 4 kita disuruh PC 4 200150 B50 10 berhasil. Oke, sukses juga. Terus kita disuruh tes connectivity router 3 ke outside host. Router 3 ke outside host. Tes connectivity. Jika gagal, cek IP versi 6 routes pada router 3. Coba kita cek dulu.
exit ping ping 2001 db8 b64 10 2001 db8 b.2 oke 64 ya b.264 oke apakah berhasil? R2 R3 ke outside host tidak berhasil ya, uji konektivitasnya gagal, maka kita disuruh mengubah konfigurasi IP versi 6. Tapi kalau kita ping, mau nggak ya? Ping, kalau IP versi 4 ini tadi kan sudah saya daftar, seharusnya mau ya. 100.100.10. Ping outside hostnya berhasil, masih gagal juga. 64 100 100. Oke, kita di sini kita disuruh daftarkan ya. IP versi 6 tadi router OSPF 1 ya, sekarang IP versi 6 router OSPF. Coba kita daftarkan IP versi 6 router OSPF 1. Oke, belum masuk. IP versi 6 router OSPF 1. Default information originate. Oke, dan kita coba ping lagi. Gak mau. Oke. Oh iya, seharusnya kita melakukan konfigurasi IP versi 6 ini bukan di sisi router 3 tapi di router 2. Di sisi router 2 karena yang berhubung secara langsung ke outside melalui router 2. Config T IP versi 6 router SPF 1 default information originate. Oke, coba kita ping lagi dari router 3 apakah bisa? Mudah-mudahan bisa. Oke, berhasil. 100% success rate. Jadi tadi saya salah melakukan konfigurasi, seharusnya di router 2 bukan di router 3. Karena yang berhubungan secara langsung ke outside melalui router 2, R2. Oke, sekarang kita masuk ke bagian keempat. Bagian keempat, verifikasi WAN technologies. Jadi ada beberapa aturan yang harus kita ikutin. Jadi serial link antara router 1 dan router 2 digunakan sebagai link backup. Jadi router 1 dan router 2 ini menggunakan kabel serial ini sebagai link backup ya. Jika terjadi kegagalan, maka link R2 jika terjadi kegagalan pada fiber, maka dia melalui router R1 ini, atau kegagalan di sini dia melalui router R1 link ini. Dan seharusnya jika tidak terjadi kegagalan maka harus melalui kabel fiber, link fiber yang tersedia. Dan ada beberapa aturan juga
Ethernet antara router 2 dan router 3 ini diumpamakan menggunakan fiber. Link fiber, koneksi fiber, terus link Ethernet antara router 1 ke router 3 adalah koneksi fiber dan harus digunakan untuk forward traffic dari router 1. Jadi link utama. Jadi di 1A ini kita disuruh memperhatikan tabel routing di R1. Apakah ada rute yang menggunakan link serial? Kita cek label, apakah ada? Pasti ada ya. So route interface route lihat so route apakah so interface route IP SPF ya. So IP route kali ya. Oke. So IP route oke, ada ya menggunakan serial. Sini kita lihat juga ada menggunakan serial nih. SPF. Sini ada yang menggunakan kabel serial. Apakah kalau kita lihat jawab ini routes menggunakan serial link? Apakah ada routing yang menggunakan serial link? Ada. Jawabannya ada. Traffic pada 192, 168, 20.0 menggunakan serial. Kita lihat di serial 010. Kalau kita mau melihat atau memverifikasi jalur yang mencurigakan, kita bisa gunakan perintah traceroute pada router 1. Kita coba traceroute 192. Nah, ini kita ke TFT server 168.20.254. Bentar ya. Oke. Ada 2 yang dilalui dia. 10.1.1, 2 baru masuk ke 20.254. Baru di sini yang ke B kita disuruh melakukan konfigurasi ya, konfigurasi asli yang berasal dari koneksi serial 1 wide area network sebelum ditransfer ke perangkat baru. Dibandingkan interface K00 dan pengaturan interface serial 010. Jika kita lihat, perhatikan bahwa keduanya memiliki OSPF cost value set. Jadi kita disuruh hapus pengaturan OSPF cost dari interface K00 dan kita juga perlu menghapus pengaturan pada link di router 3 yang terhubung ke router 1.
Dari router 1, interface config T, interface G000, no IP, SPF, host 6, kita lihat 649 ya di sini. Kita disuruh menghapus hostnya, no, terus interface G010, tadi 00, G010, no IP, OSPF, host 649. Oke. Nama dia interface G010 invalid, sorry. Interface G010 invalid. Ya. Di router 3 ya. Sorry, tadi router 1, sekarang di router 3. Lakukan router 3. Iya, G010 ini seharusnya di router 3 ya. Dari config T, interface G010, no IP, OSPF, host 649. Oke, exit. Oke, sudah kita lakukan. Kita mau melihat ya hasilnya seperti apa. So interface route OSPF contohnya. So interface IP, interface IP route OSPF. Oke. Sudah kita lakukan semua. Oke, kita masuk ke yang C. Reuse atau gunakan kembali ya, atau perintah traceroute dari R1 untuk verifikasi jalur telah berubah. Coba kita di R1, jalur telah berubah. Ya sudah kita hapus, trace, exit, traceroute 192.168.20.254. Nah, sekarang jalurnya telah berubah ya. Sebelumnya kan dari router 1 langsung ke router 2, langsung ke TFT server. Kalau saat ini sudah menggunakan 3 jalur ya. Router 1 masuk ke router 3, baru ke router 2 melalui TFT server. Langsung ke TFT server. Jadi ada 3 hop. Sebelumnya ada 2 hop. Saat ini sudah 3 hop yang dilalui. Yang gede, kita lihat change atau lakukan perubahan telah dibuat untuk mengarahkan lalu traffic melalui link yang lebih cepat. Jadi perubahan telah dilakukan melalui link yang lebih cepat menggunakan kabel fiber, bukan melalui serial lagi. Namun kita harus melakukan atau menguji link pada cadangan ini sudah benar atau tidak, sudah berjalan atau tidak. Maka kita harus mematikan.
bisa tidak. Kita matikan terlebih dahulu. Config T, link cadangannya, interface K 020. Oke, shutdown. Oke, sudah mati. Di sini bisa kita lihat merah linknya sudah mati. Apakah dia bisa? Kita lihat. Setelah itu kita coba ya dari router 1 ping. Apakah masih berjalan? Masih ya. Jadi walaupun link dari router 3 ke router 2 sudah kita matikan, tapi router 1 dapat melakukan komunikasi ke TFT server melalui kabel interface serial. Jadi dia tidak melalui interface fiber, kabel fiber ya. Ada 2 hop yang harus lewatin. Dari sisi kecepatan tadi lebih cepat melalui fiber ya. Ini 6 milisecond. Apakah pingnya berhasil? Kalau kita lihat di sini, pertanyaannya, successful? Ya, berhasil. Tadi sudah kita lihat. Terus yang ke E, yang ini ya, yang ke D ini tadi, TFT server bisa dihubungi, tapi outside host tidak bisa dihubungi. Kalau outside host bisa nggak ya? Kita tes ping 64.100.100.10. TFT server berhasil. Apakah di outside host dia berhasil? Coba kita lihat. Tidak berhasil ya. Jadi hal ini dikarenakan NAT belum disetting pada serial interface di R2-nya. Jadi serial interface NAT inside ini belum kita setting ya. Jadi kita yang ke E, router 2 diperlukan untuk menjalankan NAT ya. Ada semua jaringan internal. Jadi coba kita cek di router 2, enable show IP NAT trans. Masih kosong ya, kalau kita lihat dia masih kosong. Di router 2, terjemahan NAT di router 2 ini masih kosong. Jadi dikarenakan sebelumnya kita pernah melakukan ping dari router 1. Coba kita ping dari router 3 ke outside host. Kalau kita ping router 3 ke outside host, apakah dia mau? Exit. Ping 64.100.100.10. Jadi mau? Masih belum mau. Tadi di serialnya belum kita daftarkan. Masih gagal ya. Masih gagal. Kita coba cek. So IP NAT translation. Sebelum kelihatan. Oh nih router 3 ya, sorry. Router 2.
Kita coba lagi, masih belum. So ipnat statistik sih belum juga dia. Jadi check the NAT translation on router 2 masih belum ya. Kita lihat masih gagal. Oke, di yang ke app ini perhatikan bahwa daftar tersebut kosong jika kita melakukan ping dari router 1, ping dari router 3 ke outside host juga masih gagal dikarenakan tadi kita di serialnya masih NAT-nya belum kita perbaikin ya. Jadi karena kita masuk ke serial translate ya, kita yang ke G ini kita harus melakukan translate set serial 00. Jadi serial 00 ini supaya bisa keluar ya. S00 kedua config T se-interface S00 IP NAT inside. Nah, seharusnya ini sudah mau. Oke, kita coba tes outside-nya apakah bisa. Ping 110 4 masih gagal juga dia. Tapi NAT inside. Gagal juga. Ping 64 100.10. Nah, tadi coba kita ulang IP NAT inside kedua. Gagal juga. Si gagal. Kalau kita lihat, IP NAT inside. Ada yang belum ini berarti ya. Coba kita cek salahnya di mana ya. Kita lihat ini default information. Default information. Default information. Coba cek. Gagal di mana ya? Apa yang belum kita daftar? Coba kita cek. Ada yang belum terdaftar ini.
SPF-nya masih atau SU. Oke, seharusnya outside. Verifikasi OSPF interface IP not inside sudah. Interface serial S00. Oke. Oh iya, sorry. Coba kita, tadi kan belum kita, seharusnya, oh iya, ini belum ya. Default information di router 2, proses ID. Proses ID router 2. Oke. Kita lihat router 2. Mana proses ID. Proses ID apa ya? Router 2. Oke, coba ya, exit router ISPF 1. Default information ini sudah nih. Originate. Oke, udah belum ya. Coba lagi, exit. Kedua, IP versi 6 router OSPF 1. Default information originate. Default information salah juga. Router OSPF benar. Coba. Ini telat ya. Nah, ini sudah benar semua. 100 komplit. Sudah komplit. Coba kita lakukan ping, apakah mau. Enable ping 64.100.10. Nah, ini sudah berhasil. Sudah berhasil. Walaupun link dari R3 ke R2 sudah kita nonaktifkan. R3, R1, kita cek apakah berhasil juga. Oke, berhasil semua. Nah, sudah berhasil. Sekarang kita lihat tes connectivity. Kita tes connectivity ya.
Uji konektivitas ke outside host dari R1, ping harus berhasil. Jadi sudah berhasil semua, kita coba tadi. Kalau kita lihat, dia melewati jalur-jalur mana saja. So IP NAT translation ya, coba kita lihat. So IP NAT translation. Sorry. So, ini di R1 ya. Seharusnya di R2 kalau mau lihatnya. Oke, exit. So, ini sudah. Statistik tadi translation. Oke. Statistik ya. Yang ditampilkan total translation outside interface dari gigabit 00. Inside interface-nya ada 2 dari 01 dan 010 inside-nya. Outside-nya dari G00. Kita lihat di sini. Oke. Sekarang kita coba nonaktifkan kembali port enable config D. Interface G020 no shutdown. Oke, sudah kita aktifin. Aktif kembali. Nanti pasti melalui jalur utama fiber. Sekarang kita masuk ke yang kelima. Kita disuruh melakukan tes verifikasi connectivity. Jadi semua perangkat harus dikonfigurasi sesuai dengan tabel pengelamatan. Jadi sesuai dengan tabel pengelamatan di sini, semua perangkat. Kita setting. Terus setiap perangkat harus dapat melakukan ping ke setiap perangkat lain secara internal. Terus PC internal juga dapat melakukan ping ke outside. Kalau kita coba PC internal, outside, lakukan ping 64.100.100.10. Oke, bisa semua. PC 2 apa bisa? Oke, salah. 64 bukan 62. Project. Ini 64 ya, salah saya. Oke, berhasil semua. Oke, semua sudah kita lakukan dan untuk outputnya juga sudah mendapatkan 100 completion 100. Kita cek result juga sudah benar semua. Oke, untuk paket tracer 12.5.13 tentang troubleshoot enterprise network sudah kita lakukan. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai ketemu kembali. Selamat pagi.